Assalamualaikum Prof. Firdaus. Apa kabar Prof? Sehat-sehat? Waalaikumsalam, selamat malam Mas Ahmad. Alhamdulillah sehat dan selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat Idul Adha Pak. Alhamdulillah Ya, sehat-sehat selalu. Pak alhamdulillah. Prof, Pak Prof Firdaus ini kan salah satu tim investigasi MUI yang datang ke Ponpes Al Zaitun. Nah, kemarin itu sempat datang ke sana, Mas. Ya, jadi saya sebagai ketua tim dari MUI Pusat ya, ketua tim pengkajian, penelitian dan pengembangan dengan membawa sekitar ada 6 anggota tim. Berangkat hari Kamis ya, hari Kamis pagi sampai di Indramayu, Juhur. Saya boleh ceritain ya, cerita dulu sedikit ya. Ya, Juhur, kemudian kita langsung diundang sama kita hadir di kantor Bupati, Bu Nina Agustin dengan segala jajarannya ya, Hmm. pemangku kepentingan. Dia memberi informasi juga tentang bagaimana apa namanya peta kondisi objektif permasalahan di Al Zaitun, termasuk Hmm. demo-demo itu kan. Nah ternyata pada rencana kita hari Jumat akan berangkat menemui Panji Gumilang. Kemudian dipercepat jadi hari Kamis sore itu jam 4 kita bergerak dari Indramayu karena Al Zaitun itu sekitar 2 jam ya, Bung Ahmad ya. Ya. Jadi sampai Kecamatan Gantar itu ya, lokasi tempat adanya pesantren itu jam setengah 7 malam, 2 jam setengah dari Hmm. jam 4 sore itu. Kita sholat makan, bergabung dengan tim investigasi dari Jawa Barat gitu ya. Ya. Kita bergabung, kemudian dijembatani oleh Dandim sana. Cukup cukup lama kita nunggu sampai jam 8 malam baru ada berita dari Panji Gumilang bahwa yang MUI ditolak ya, kita ditolak semua ya, Ya. ditolak Oke, gitu. baik Pak Firdaus. Ini sudah dua kali MUI minta klarifikasi kepada Al Zaitun. Ini Ya, pertama ditolak pertama itu alasannya apa dan ditolak kedua alasannya apa? ditolak aja. Mereka Hmm. tanda petik, mereka resistensi dengan MUI. Yang kedua itu Hmm. kan di Gedung Sate ya di Bandung ya besoknya itu. Hmm. Nah, jadi Ya. mereka menolak, tidak mau, tidak boleh ada MUI gitu kan. Hmm. Tidak boleh ada MUI gitu ya. Mereka menolak. Tapi Nah, Panji Gumilang sempat statement di media kalau memang MUI tidak bilang terlebih dahulu untuk ingin bertemu. Itu kita gimana, sudah Mas? kita kan sudah kirim surat sebelumnya. Jauh sebelumnya kirim Hmm. surat dan kemudian Panji Gumilang itu memberikan jawaban kepada MUI Pusat Hmm. bahwa itu yang itunya DKM Masjidnya. Jadi menjawab, mengatakan bahwa tidak memungkinkan pada saat sekarang. Jadi mereka ingin di akhir tahun gitu ya, akhir tahun 2023. Bayangkan Mas Ahmad, ini persoalan beliau ini kan kontroversial di publik sudah sedemikian panas kan, terjadi demo kan di Indramayu di depan Al Zaitun gitu ya. Jadi MUI mengambil inisiatif ya, kalau kita meminta Panji untuk ketemu kita tidak bersedia, kita undang di MUI, kita datang ke sana begitu. Nah itu ceritanya kita datang ke Indramayu itu itikat dari kami untuk bertemu dengan Panji Gumilang ya, Hmm. di Indramayu, kemudian gagal kan ya di sana dan bertolak. Kemudian di Gedung Sate di Bandung kita diundang oleh Pemprov Jabar kan ya untuk hadir. Bayangkan Hmm. Pemprov Jabar kan tuan rumah itu di Gedung Sate. Kita diundang untuk hadir dalam dalam konteks pertemuan dengan Panji Gumilang. Tapi kemudian Ya. jam setengah 4 sore akan dimulai pertemuan itu. Kita sudah sampai di sana sekitar jam 2 pada Jumat ya. Tiba-tiba ada perubahan jam setengah 4 sore dari pihak Pemprov mengatakan Panji Gumilang tidak bersedia bertemu dengan MUI gitu. Oh iya. Ada Nah, apa? Ada apa gitu pertanyaannya. hmm. Ada apa? MUI itu kan organisasi bukan saja legal ya, diakui oleh negara ya, mewakili semua ormas Islam lah relatif ya, dan Hmm. itikat kami untuk tabayun kan, Iya. klarifikasi gitu. Iya. Nah, Itu. Pak Firdaus, ini kan sebetulnya kalau dilihat kronologisnya, teman-teman dari MUI ini sudah lama ya menjalin hubungan dengan Ponpes Al Zaitun. Bahkan Ya, investigasinya tuh sudah sejak 2002, kalau tidak betul, salah. Nah, betul. ini apa tidak ada jalan lain, misalkan bertemu dengan pihak dari Al Zaitun, tapi secara informal, Mas? Hmm. Nah, pertanyaan Bung Ahmad itu sangat menarik.
di balik Panji Gumilang menolak, sebenarnya kita ada 3 tim, ya. Yang satu ada tim formal, saya, ya. Ya. Yang satu lagi tim tidak formal, sudah masuk ke sana, Mas. Sudah masuk ke sana, sudah bertemu. Jadi Panji Gumilang nggak tahu kalau itu adalah anggota tim kita, dan kita punya data yang sudah kita dapat. Gitu. Jadi klarifikasi itu adalah bentuk kesungguhan dari MUI dan bentuk itikat baik, karena MUI kan organisasi formal, ya, kita mengundang secara formal. Tapi sebagai anggota, sebagai tim peneliti, kami punya cara ya untuk mendapatkan data, dan sudah 2 orang dari kita sudah ada di sana, gitu ya. Itu tanpa sepengetahuan Al Zaitun. Oh iya dong, peneliti kan nggak selalu harus tahu ya, Mas, ya, namanya. Itu cara kita, karena kenapa kita tahu kalau tahun 2002 juga seperti itu polanya dari beliau kan, gitu ya. Kita berhasil mengambil data, kemudian terbitlah hasil penelitian yang pertama tahun 2002, gitu ya, dari MUI. Nah, pada waktu itu hasil kita memang tidak, perkembangannya berbeda dengan sekarang, gitu ya. Ketika itu kita melihat bahwa kurikulum. Nah, Al Zaitun kan pesantren ya, lembaga pendidikan. Kurikulum Al Zaitun itu tidak ada yang bertentangan, dan itu sesuai dengan template atau sesuai dengan Kementerian Agama, ya, kurikulumnya tidak ada yang bertentangan. Yang kita temukan dalam penelitian tahun 2002 itu oleh teman-teman adalah keterkaitan Al Zaitun dengan NII. Nah, ini dimensinya sudah politik ideologi kan, gitu ya. Dan itu kita membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan pemerintah sesuai dengan domainnya. Kita kemukakan bahwa ada keterkaitan antara Al Zaitun dengan NII, gitu, antara Panji dengan NII. Ternyata dalam perkembangannya terbukti bahwa mantan-mantan Al Zaitun kan menjelaskan kan tentang ini, ya. Mas Ahmad tidak tahu itu. Tentang pemahaman keagamannya waktu itu masih didalami, belum sedalam yang sekarang. Baik Pak Firdaus. Jadi itu kan dulu ya ada keterkaitan antara NII dan Al Zaitun. Nah, hasil investigasi terbaru ada, temuan-temuan terbaru. Hasil investigasi terbaru di lapangan itu, informasi hal seperti itu banyak kita dapat. Ya. Tetapi fokus kita justru adalah untuk mengeksplor berbagai informasi yang berhubungan dengan statement dari Panji Gumilang di media itu, ya. Ini langsung berkaitan dengan tugas dari MUI, ya, berkaitan dengan domainnya pemahaman keagamaan, begitu. Karena itu MUI kami harus lebih cepat melakukan langkah-langkah ini. Bukan saja ini kepentingan publik dan kepentingan pemerintah, tapi ini tanggung jawab MUI, ya. Pernyataan-pernyataan dari Panji Gumilang itu meresahkan dan menimbulkan reaksi yang keras, bahkan terjadi demo kan di Al Zaitun, ya. Maka kita lakukan akselerasi. Nah, ini ada kaitannya, Mas Ahmad, dengan surat yang kita kirim ke Al Zaitun. Panji menjawab dia tidak memungkinkan dalam waktu dekat kan tadi kan, dia di akhir tahun. Nah, bagi kami ini nggak boleh terlalu lama ini, ya. Jadi harus cepat, karena umat Islam menunggu, masyarakat menunggu, pemerintah juga menunggu kan. Ini domain MUI. Apakah berbagai pernyataan dia tentang tanah suci, tentang syab berjarak, tentang khotbah itu khotibnya boleh perempuan, tentang apalagi kalamullah jadi kalam Rasulullah, ya, dan banyak hal lain, ya, yang itu kan harus kita segera cepat kita klarifikasi kepada Panji Gumilang, ya. Ini yang menimbulkan keresahan, ya. Baik Pak Firdaus, ini saya mau mengutip ya dari Pak Menko Polhukam Pak Mahfud mengatakan bahwa Al Zaitun tidak akan dibubarkan tapi ditata ulang. Karena masalahnya itu letaknya pada Panji Gumilang, bukan institusinya atau kurikulumnya. Pak Firdaus sepakat dengan statement itu? Hasil penelitian kita tahun 2002 dilanjutkan, ada penelitian oleh Kementerian Agama juga, ya, beberapa waktu yang lalu. Itu memang bersamaan bahwa ternyata kurikulum di Al Zaitun itu tidak ada yang bertolak belakang dengan kurikulum-kurikulum yang digariskan oleh Kementerian Agama. Artinya begini, jadi saya sangat setuju mendukung dari Pak Mahfud MD itu dan juga para ulama bahwa Al Zaitun itu kan aset umat.
aset Hmm. aset negara, aset publik ya. Karena ini apa namanya lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan itu kan ada pelajarnya, ada santrinya, ada gurunya, ada tenaga pendidik ya. Ini Hmm. merupakan hak-hak konstitusi, warga negara Indonesia punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kurikulumnya kan sesuai itu ya. Ya. Terlepas kalau kita sebagai peneliti, justru karena kurikulumnya tidak bertentangan, tapi ada lain, kita kan bertanya question mark, ada apa ini? Ini sebuah Ya. covering ya. Di balik itu ada hidden agent nih, ada agenda tersembunyi di Panji, patut diduga kuat gitu ya. Jadi kami setuju kalau istilah saya, Bung Ahmad, ini ibarat lumbung padi ada tikusnya ya gitu kan. Jangan lumbung Hmm. padinya dong yang kita bakar ya, yang kita bersihkan, tapi tikusnya yang harus kita apa singkirkan gitu ya. Kira-kira begitulah. Jadi Prof. Firdaus ingin bilang kalau memang ada orang di balik ke Ponpes Al Zaitun ini, orang Orang dalam dalam tanda kutip ya. ya, Big, pengertiannya begini. Pengertiannya bahwa ada agenda-agenda yang patut diduga, ada agenda yang tersembunyi ya, dan hmm. itu terkaitan dengan NII kan gitu ya. Hmm. Kalau bicara NII kan bicara politik dan ideologi kan Hmm. gitu ya. Ini bicara hal yang wilayahnya wilayah politik, wilayah ideologi, dan ini Hmm. wilayah keamanan kan, aparat Oke. keamanan, kita memberi informasi. Dan ini saya kira berbahaya begitu ya. Hmm. Ini berbahaya karena apa namanya, kalau ini dibiarkan justru akan muncul yang disebut dengan apa namanya, kelompok radikal begitu ya, Oke, baik kelompok Prof. radikal. Jadi kalau kita bicara soal NII, lalu kita bicara soal Ponpes Al Zaitun, dan kita bicara soal eh, politik Pilpres 2024, menurut Prof memang ada hubungannya? Oh, itu bukan domainnya MUI ya. Yep. Kalau pertanyaan Bung Ahmad, apakah Al Zaitun sebagai institusi, Panji Gumilang sebagai pimpinannya itu, apakah ada keterkaitan dengan NI? Ya, Hmm. karena kami memberikan jawaban hasil penelitian kita patut diduga kuat ada kaitan dengan NII, Hmm. gerakan-gerakan NII, dan itu juga sudah dikemukakan oleh para mantan-mantan dari Al Zaitun kan, Hmm. teman-teman, karena kita melakukan wawancara mendalam dengan mereka, mereka adalah dulu para pelaku ya, yang dekat dengan Panji Gumilang gitu ya. Hmm. Kalau itu iya ya. Kalau kaitan dengan Oke. Pilpres tidak sampai sejauh itu kita melakukan kajian gitu ya. Oke, tapi pendapat Pak Firdaus sendiri bagaimana? Apakah memang ada keterkaitan dan kenapa juga muncul isu ini menjelang Pilpres 2024? Oh, enggak, kalau MUI itu melakukan penelitian tidak ada hubungan dengan Pilpres ya. Kita melakukan Hmm. penelitian sehubungan dengan pernyataan statement Panji Gumilang yang akhir-akhir ini semakin gencar gitu ya. Yep. Semakin begitu vokal begitu ya. Dan kita Yep. melihat keresahan masyarakat semakin begitu apa menggelembung, semakin kuat, bahkan ada demo-demo dan Hmm. aksi-aksi, dan publik itu kemudian juga meminta kepada MUI untuk melakukan Yep. langkah-langkah secepatnya ya. Jadi ini tidak ada hubungan dengan Pilpres ya. Ini at the momentnya memang tahun politik gitu ya. Oke. Peristiwa apapun bisa terjadi di dalam Oke. politik ya. Tapi ini harus cepat dilakukan. Bahkan kalau saya mengatakan ini sebelum Pilpres harus selesai gitu ya, supaya Oke. nanti Pilpres berjalan dengan baik ya. Itu ke agenda nasional yang harus kita sukseskan ya. Oke. Pak Firdaus, ini kalau kita bicara soal Ponpes, ini kan mereka punya kurikulum agama yang legal secara hukum, Betul? lalu mereka juga dapat akreditasi A. Ya. Nah, ini bagaimana ceritanya, Pak? Ya. Ponpes yang kemudian punya praktik-praktik yang keliru, tapi bisa dapat akreditasi A. Ya. Ya, kalau itu kan akreditasi itu kewenangan dari kementerian, dalam ini Kementerian Agama ya. Ya. Biasanya kan akreditasi itu ada apa? Ada model gitu ya, ada template, ada pola-pola yang menjadi standar ukuran untuk melakukan Hmm. penilaian ya. Dan biasanya kan mereka melakukan visitasi ya. Visitasi itu kunjungan ya antara laporan berkas yang diberikan kemudian dengan fakta di lapangan, itu biasa dengan visitasi kan ya. Tapi Oke. kita ketahui kan yang visitasi itu kan berlangsung berapa sih, 1-2 hari ya. Dia lihat secara fisik Bung Ahmad gitu ya. Ya. Bukunya, gurunya ya.
Ya. kemudian juga laboratoriumnya. Kalau sampai wilayah itu nggak ada masalah memang. Gitu. Dari salah satu hasil investigasi, MUI menyatakan Al Zaitun terafiliasi dengan NI, termasuk dukungan dana yang didapat dari proses penebusan dosa dan lain-lain. Ini bagaimana Pak Prof. Firdaus mengkonfirmasi ini? Ya, begini Bung Ahmad, tahun 2002 itu kan tim peneliti MUI dibentuk ya. Hmm. Saya waktu itu belum ikut bergabung ya, dan itu hasilnya luar biasa ya. Hasil eksplorasinya itu tentang keterkaitan ya Al Zaitun, Panji Hmm. Gumilang dengan NI ya. Kemudian dalam penelitian kita yang baru-baru ini sedang berjalan ya dan sudah rampung ya, kita fokusnya memang persoalan pemahaman keagamaan. Akan tetapi ketika kita melakukan wawancara mendalam ya dengan informan-informan, kembali kita mendapat data. Data itu sesuai dengan di tahun 2002 ya, bahwa apa yang dilakukan masih ada keterkaitan dengan gerakan NI itu ya. Ya. Nah, itu masih kita dapat gitu ya, kita dapatkan ya berbagai cara bagaimana mereka untuk bisa apa namanya mengembangkan Al Zaitun gitu ya, Ya. demikian akseleratif, demikian cepat begitu ya. Dan banyak dari apa dari yang dulunya adalah bagian Al Zaitun, kemudian mereka keluar dan Hmm. mengemukakan hal ini gitu ya. Baik kita wawancara dengan guru ya, dengan mantan pengurus Al Zaitun ya, Hmm. dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Indramayu gitu ya. Kemudian dengan link-link yang lain yang memang itu sangat apa kompeten untuk kita minta data ya, minta pandangan-pandangannya gitu. Nah, Ya. Baik, Pak. ini saya kira apa namanya ada perkembangan yang cepat ketika Pak Mahmud mengumumkan ya. Saya kira ini Ya. positif sekali ya. Baik, Pak Firdaus, ini salah satu alasan yang memang tidak disukai oleh Panji adalah tuduhan sesat dari MUI. Dan Iya, menurut Panji, eh, dunia itu terus berkembang, termasuk juga cara kita memahami Al-Quran. Pendapat Prof. Firdaus bagaimana? yang mana nih yang ditanya, yang sesat apa yang memahami pemahaman Al-Quran dulu? Kan Dua-duanya, dua itu poinnya, Prof. dua-duanya. Firdaus ya. MUI nggak pernah mengeluarkan fatwa Hmm. tentang sesat sampai sampai hari ini ya, sampai pernyataan Panji Gumilang. Bahkan Hmm. ada yang di stasiun TV mengatakan Panji Gumilang di medsos mengatakan komunis begitu ya, tuduhan Hmm. komunis segala macam ya. Hmm. MUI nggak pernah mengeluarkan fatwa bahwa Panji Gumilang itu komunis atau sesat. Belum mengeluarkan fatwa kok. Belum. Kita belum mengeluarkan fatwa itu, tidak ada fatwa itu ya. Itu satu. Yang kedua tentang dunia itu berubah, kita tahu. Hmm. Masyarakat berubah, kita paham ya. Hmm. Kemudian teknologi berubah, kita paham ya. Ya. Tapi apa? Apapun prinsip-prinsip yang ditafsirkan tentang paham keagamaan Islam itu yang dikemukakan oleh individu kelompok, ketika dia melakukan penafsiran ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi kan, Hmm. ya. Jadi tidak bisa dengan semata-mata ada dalil akli, dalil nakli kan, dua-dua itu harus dipegang gitu ya. Aturan-aturan, nah, sumber-sumbernya kita. Jadi tidak hanya dari Quran hadis, ulama mutabar gitu ya dan sebagainya. Fikih itu menjadi apa menjadi sumber ya untuk kemudian kita memberikan pendapat tentang hal ihwal yang menyangkut ajaran agama Islam ya. Itu Hmm. MUI mengawal itu begitu ya. Kalau tidak Oke. berbahaya nanti begitu ya, Hmm. dengan bebas saja menerjemahkan begitu ya, dan ya, menjadi liar, dan itu tidak kita inginkan begitu ya. Ini kan tanah suci di Mekah, tanah suci di Nusantara, itu liar apa enggak itu kan gitu. Itu kan selalu contoh ya, kalamullah kemudian kalam Rasulullah gitu ya. Hmm. Ya. Itu kalau dimaknai ya, wahyu berbeda dengan ucapan nabi kan hadis kan, wahyu itu kalam Allah gitu ya. Hmm. Jadi ya, karena itu begini Mas Ahmad, lepas dari apapun justru MUI mengirim surat ya, mengundang Panji Gumilang kan Hmm. untuk menjelaskan bertabayun gitu kan ya, apa dasarnya ya dia mengungkapkan itu tentang
khotib perempuan, sholat berjarak. Ini tidak ada hubungan dengan COVID ya, tapi statement dia kan sholat berjarak. Kemudian di sholat itu ada perempuan ya, satu saf barisan dengan lelaki kan. Ini kan kemudian apa namanya bertentangan dengan apa norma-norma, prinsip-prinsip yang kaidah-kaidah Islam Kalau ya. kalau argumennya Pak Panji Gumilang kan ketika ada perempuan di saf paling depan itu kan bentuk dari eh, persamaan, bentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pak Firdaus ngelihatnya gimana tuh, Pak? Ya melihatnya dengan satu ayat dong. Lihat juga sumber-sumber yang lain ya. Hmm. Nah itu kan nanti apa namanya imam itu kan masih lelaki gitu ya. Sab itu ada sumbernya ya. Bahasa perempuan itu kan di kiri belakang kan begitu ya. Hmm. Nah, jadi tidak dengan satu ayat kemudian ditafsirkan seperti itu. Nah komisi fatwa gitu ya. Teman-teman di komisi fatwa kan yang lebih ahli di bidang pemahaman ya. Hmm. Apa agama itu jelas bahwa itu tidak dibenarkan begitu ya itu Baik. dan sering terjadi itu ya di kelompok-kelompok apa kelompok keagamaan aliran-aliran keagamaan itu ya suka Oke. menafsirkan secara secara dengan cara yang sebenarnya tidak sesuai kaidah-kaidah apa uh, keagamaan Islam ya Oke. fikih dan sebagainya gitu. Apa langkah MUI nih ke depan terkait dengan Ponpes Al Zaitun? Apakah memang segera mengeluarkan fatwa atau bagaimana? Betul, Mas Ahmad, Bung Hmm. Ahmad ya, secepatnya fatwa diturunkan. Ya. Tugas kami dari tim peneliti adalah melakukan riset sebaik mungkin, ya, sekomprehensif mungkin apa yang kita temukan, bagaimana analisis kita, bagaimana Hmm. rekomendasi kita, kemudian kita serahkan kepada pimpinan MUI dan sudah kita serahkan dan kemudian pimpinan MUI akan minta kepada Komisi Fatwa. Kita pun sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Hmm. Fatwa. Sesegera mungkin MUI akan mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan Panji Gumilang Oke, berhubungan dengan baik, pandangan-pandangan keagamaannya itu. baik. Boleh tahu kapan, Pak? Apakah minggu depan sudah ada fatwa dari MUI Ya, atau belum? benar, benar, benar. Akan cepat ya. Saya menggunakan pantun saja Mas Ahmad. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan paus. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele tapi serius. Insya Allah itu Mantap, secepatnya itu. mantap, mantap, Ya, mantap, ya. Pak. Oke, Pak Firdaus, terima kasih sudah bergabung, Pak, bersama kami di Liputan Sama-sama 6 Mas SCTV. Ahmad. Ya, ya Mas Ahmad. Sampai jumpa lagi, Pak Firdaus, di diskusi-diskusi selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam sama-sama. Terima kasih. Selamat malam.